Hallelujah.
jadi ada satu persekutuan doa Sekinah Glory namanya Pendua Syafaat. Dan kebetulan kira-kira 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu saya lupa, kami datang membuat KKR ke Tapanuli karena rindu untuk beritakan kabar baik untuk orang-orang Batak. Saya juga orang Kristen, HKBP juga, saya guru Sinambela. Tapi saya pikir saya sudah diberkati Tuhan. Saya ingin membagi berkat kepada orang-orang Batak. Jadi kami ke Tapanuli ini sudah lebih kurang sebenarnya 8 tahun yang lalu untuk memberitakan Injil. Jadi kami ke kampung-kampung, ke desa-desa, akhirnya sekarang ke sekolah-sekolah, dan 2 tahun belakangan ini ke penjara, yaitu penjara di Bali G dan di sini. Tapi sebelum itu saya sudah pernah ke Nusa Kambangan. Saya dengan suami saya militer, jadi di Angkatan Laut. Saya bawa anak-anak saya bawa keluarga juga ke Nusa Kambangan, karena masuk ke Nusa Kambangan itu susah ya. Tapi saya ingin tahu dari ayat 13 sampai ayat 21. Saya mau bacakan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Jadi kalau kami datang hari ini ke sini mau memperkenalkan siapa juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan terus di penjara, tapi akan keluar dan aku akan beritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan, dan saya percaya kalian akan tetap berdoa, membawa dalam doa supaya semua yang di penjara si borong-borong ini bebas, merdeka, dan menjadi pemberitakan Injil. Jangan lihat, oh saya tidak punya uang, tidak, semua kaya di hadapan Tuhan. Yang penting mau nggak, itu saja. Kalau mau ikut Tuhan pasti diberkati. Jangan khawatir soal itu. Jadi saya percaya dan yakin semua, karena orang penjara si borong-borong membuka hati kepada hamba-hamba Tuhan, dan pasti, dan kalian membuka hati kepada firman Tuhan, pasti kalian akan dipakai orang secara luar biasa. Ya, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Barangkali mau menyanyi dari tim Tapanuli. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kau selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang taman asing kembali terhalang surga. Lembu sapi tenang dan dipakai Tuhan, amin. Dulu saya duduk begini dulu, tahun 89 saya duduk begini dengar pengkhotbah di Jakarta. Rohina saya meminta waktu berbeda. Tapi sekarang saya berkhotbah saudara yang duduk.
Kalau saudara keluar, 5 tahun, 10 tahun lagi dari sini, saudara lagi tidak duduk di tempat-tempat seperti ini. Tapi saudara kalau benar di penjara, saudara berkhotbah. Haleluya. Amin. Udah lo keluar salon begini saya masuk untuk soal saya wudhu. Ikut jauh-jauh bersaksi. Yesus hidup. Kepakan firman Tuhan. Ada perubahan. Amin. Dulu saya waktu lagi di dalam begini, detik-detik itu firman. Baru habis. Begitu pengkhotbah bilang, itu dulu udah begini. Dulu saya waktu lagi di dalam ada pengkhotbah, saya nggak mau di belakang, langsung depan, paling depan. Kalau bisa pastikan pendeta itu. Rasanya begitu sudah. Amin. Nah, pendeta ini apa yang jadi tanganku? Saya dikutuk begini. Haleluya. Karena apa? Tanah yang Amin. Ayat lain ini bicara. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Ya, tadi saya waktu ibu dulu bersaksi kena. Itu yang mau saya sampaikan. Langsung connect ya. Memang kalau Roh Kudus tidak pernah salah saudara. Ya, walaupun tidak mau ngomongan, bukan tadi lo kecong soalnya ngasih nanti buat roh. Bukan. Ini memang apa adanya. Haleluya. Amin. Semua bilang yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Hidup yang baru itu sudah datang. Kalau kita dalam Kristus, apa yang dimaksud dengan hidup yang baru? Hidup yang baru itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita, tapi bukan sukacita yang berasal dari dunia, tapi sukacita dari surga. Hidup yang baru itu ialah hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan karena tempatnya tempat damai, lalu damai hatinya biar di penjara. Kalau hidupnya sudah baru, akan ada damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jadi terserah mau di mana dia ada. Kalau hidupnya sudah baru, sekalipun ditaruh di gunung sana, sekalipun ditaruh di gua singa, sekalipun ditaruh saudara di tempat yang paling gelap, tapi kalau hidupnya sudah baru, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan. Nah, ini yang mau kita cari, ini yang mau kita miliki. Saudara rindu hidup baru? Saudara rindu hidup baru? Tanya dulu kiri kananmu, kau rindu enggak? Sudah hidup mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita akan menjadi orang yang memiliki hidup yang baru. Namanya pun sudah baru. Coba dengarkanlah kepada saya. Seandainya, ini pakai andai dulu. Kami datang ke sini bawa baju baru made in Amerika, baru Kamboja. Kira-kira saudara menerimanya stres nggak? Gimana? Senang hati nggak? Nanti Alkitab akan dibagi kepada yang tidak punya Alkitab. Gimana terimanya Alkitab baru? Karena apa senang hati? Karena dapat sesuatu yang baru. Jadi saudaraku, ini yang kita mau miliki. Nah, banyak sebenarnya orang ingin memiliki hidup baru itu, tapi saya mau beritahu, tidak ada hidup baru yang sesungguhnya di luar yang lain. Hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara bisa berburu ke Gunung Kidul, saudara bisa kata cok, tantikan, tangan gaji, tangan meriam, direndam tidak basah, dibakar tidak hangus. Apalagi hantu laut dihadapi, lautan api diseberangi. Taman Eden, Pulau Eden, disinilah Adam dan Hawa hidup pertama waktu diciptakan oleh Tuhan. Tenang semua, damai semua, nggak capek berpikir saudara, dan mau konsumsi. Di luar sana bisa saja terjadi gejolak dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang sudah memiliki hidup yang baru, dia tidak akan dipengaruhi oleh
yang bagaimanapun. Haleluya. Nah, tadi dikatakan mereka akan memiliki hidup baru kalau sudah ada dalam Kristus. Bahagia memuji Yesus. Yuk kita sama-sama menyanyi-nyanyikan Busok bahwa Tuhan kami honau. Busok bahwa Tuhan kami honau. Mari nyanyikan puji ini dengan kerjasama. Kalau kau mau menangis, tumpahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku, kami besar di bahan Yesus. Haleluya. Ulini baritai. Ulini baritai. Lasmiro hamoloni. Kami tolak dalam nama Yesus setan-setan, roh-roh perdukunan. Kami hardik, kami bakar habis dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami berkati bahkan nikah-nikah yang belum mendapat keturunan. Kami berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, berikan buah cinta kasih mereka demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh rabakata karabasikata kaya. Mari oh roboko somondoroki arabasa. Oh terimalah mujizat, terima kesembuhan, terima dengan iman. Oh rabakata karabasikata. Yesus, mengalirlah Roh Kudus, mari jamah dan kuduskanlah. Oh tahirkan semua dalam nama Yesus. Enyah semua sakit penyakit, enyah segala kelemahan tubuh demi nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh Tuhan, baik yang memiliki pergumulan, persoalan hidup bukan, di dalam nama Yesus segala roh kegilaan kami patahkan, kami hancurkan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Haleluya. Nahu pasanami kami natutua nami dohot akai boto nami nangakalay nami naro di Bagasan Borngino ima marhite-hite undangan ni halak mata pendeta Siahan lamabuan kebaktian di hita di Bagasan Borngino nauhaulungi kami di hamuna amanami pendeta Pak Siahan beserta rombongan narohamu membuatkan kebaktian di Bagasan Borngino laho menimbulkan keimanan dan semangat nih kami na adong di Desa Simare, baik pun na adong di karyawan PT TPL Darung di sektor habis saranon nak sononi sian akka amanami narosian natumika sononi narosian matio
songonsian kami atas nama pimpinan PT TPL sektor habis saranon ausat diri madukot Tuhan mamang mulai ti gudang mau pesat kami Tuhan muna alareado pe pikiran muna rolaho membangkitkan semangat keimanan ni kami na adong di Simare lumobima na adong di sektor habis saranon molo kami do amang na arong na berkumpul di tempat on nungadok kami sian desa Nawalu adong mau nasian kecamatan Tubasa adong do nasian kecamatan Borbor baik pun berupa kabupaten Tapanuli Utara adong busedo on sian narosian Nias mungkin sehali di hamuna manami amanami patita siahan ngaya hita di son bertemu waktu di Jabuni Pak Manajer au menghimbau Tuhan mamang kudok Tuhan muna molo hamido na adong di sektor habis saranon malungun sehali do kami mabege berita nauli berupa channel kitab Nabi dua muna apalagi masih nabi bahasa Porngino. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua lambaikan tangannya, sorak haleluya. Keselamatan hatiku memberikanku puji. Katakan sekali lagi haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru yang kami soraklah bersuara Tuhan. Kami lomba
Hidup jari berarti setia hidup. Hidup jari berarti setia hidup. Haleluya. Sekali lagi beri dulu kemuliaan. Memang tidak mau berdusta Yesus, gak mau dia. Wah, firman-Nya itu tepat-tepat, tidak ada yang mustahil sama dia. Itulah. Tambah hari, tambah nasi bagus, tambah hari, tambah. Top sehat. Itulah jadinya. Itulah sekarang aku menjadi murid Yesus. Sekarang aku sudah saya injak rosikan mengajar dopian, saya tumpah dalam nama Yesus, bahkan kau. Tidak ada lagi. Kosong semua. Hanya Yesus juru selamat kita. Sekarang saya sudah dibukti bikin alat transaksi dari Yesus, bukan kagak bukan kita. Cuma Yesus yang memuliakan, saya muliakan. Itulah jadi kesaksian saya, bukan lagi kau kecepatan ini dalam malam. Sekarang saya tinggalkan hamba setan menjadi hamba Yesus. Itulah sekarang saya. Jadi kesaksian saya ini bagi berkat bagi semua saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, selamat malam dan selamat bertemu dengan inang-inang, Eda, saudara-saudara, mantu, cucu yang terkasih ya. Terima kasih kami bisa datang ke tempat ini. Saya mau memperkenalkan diri saya. Saya Nyonya Widodo, Boru Sinambela. Saya dengan Pak Tamrin sudah lebih kurang 8 atau 9 tahun bekerja sama dalam rangka pemberitaan Injil ke desa-desa di Tapanuli dan juga ke sekolah-sekolah. Saya sangat bersuka cita datang ke tempat ini tadi, walaupun saya merasa sangat jauh sekali. Saya bilang masih jauh nggak Pak Tamrin? Masih jauh nggak Pak Tamrin? Ini kok jauh banget gitu. Mungkin karena malam ya dan saya belum pernah ke sini. Tapi saya sangat bersuka cita karena bisa bertemu dengan saudara-saudara kekasihku di dalam Yesus. Saya mewakili Persekutuan Doa Sakinah Glory datang ke sini. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Boru Sinambela, Nyonya Widodo. Anak saya 5, cucu saya 2. Dan saya sangat bersuka cita pada malam hari ini. Tadi sore anak saya datang 2 orang perempuan beserta menantu saya. Juga adik saya 2 datang. Sehingga kami ada berapa orang yang dari. Sedangkan dari persekutuan ada mewakili 4 orang. Saya sangat suka cita bisa bersama-sama dengan mereka untuk memberitakan Injil sampai ke desa-desa. Dan saya sangat berbahagia karena Tuhan begitu baik ya. Ternyata kerja kami tidak sia-sia. Selama lebih kurang 9 tahun bekerja sama sekali setahun ke kampung ini, kami merasakan dan banyak sekali perubahan yang kami terima dari antara lain dari ibu guru yang pernah kami layani bahwa mereka sangat senang anak-anak diberi penyuluhan rohani. Begitu juga kami di tempat ini pada saat ini kami ingin juga membagi cinta kasih kami kepada saudara-saudara yang kami kasihi di sini. Walaupun kalian jauh dari kota yang ramai, di sini sepi. Kalau ada Tuhan Yesus di hati, kita pasti sukacita. Jadi saya minta supaya tetap semua saudara-saudaraku di sini mengundang Yesus di dalam hatinya dan itu memberikan sukacita yang luar biasa. Tidak suami, tidak anak, tidak cucu, tidak menantu yang bisa memberikan kita sukacita. Allah yang hidup itulah yang memberikan sukacita di hati kita, memberikan damai sejahtera yang luar biasa sehingga kita benar-benar di dalam manapun, di dalam pekerjaan apapun kita bisa bersukacita. Tuhan berkata bersukacitalah selalu. Jadi tidak usah sedih-sedih, biar jauh dari kota tetap sukacita. Itu yang saya rindukan. Saya mau memanggil adik-adik. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di tangan terupun hijau. Dia membimbingku
kita ini ay strongly berik jabu topak longo-longo topak longo-longo berusaha debenaking jamonom 5 halak 5 orang ibu ya 5 orang baru nyampe daksana landi berangkat langsung berangkat haru kopera dangi baik itu hotel berangkat langsung. Saudara, saya bilang di mobil begini, kita harus menangkan jiwa berapapun harganya. Haleluya, amin, amin. Saudara, ini yang mau saya sampaikan. Kenapa Injil harus diberitakan? Kembali kepada pesan Yesus yang terakhir. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Firman itu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang ke-105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara renungkan itu, coba tangkap saudara sesuatu dari ayat ini. Dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang Kristen tidak ngerti firman, saya yakin jalan orang ini jalan yang gelap. Saudara bisa setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Pasti jalan yang gelap. Sebab firman itu pelita bagi kaki, terang bagi. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi. Ayo dengarkan kemari. Dengarkan kemari. Nah, saudara, kalau kita sudah terima firman, buka hati bagi firman, kita mengerti firman, maka saudara, hidup kita, pikiran kita, hati kita akan diterangi. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi saya bacakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu. Katakan bersama-sama, tahu. Belum semua, tahu. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Luar biasa, jelas tujuannya, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal itulah yang disebut dengan hidup yang penuh dengan arti, bukan hidup yang asal-asalan. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita harus tahu. Katakan amin. Harus tahu kalau hidup kekal, surga itu sudah menjadi tujuanmu dan tujuan saya. Bukan insya Allah, bukan ragu-ragu, bukan mudah-mudahan, bukan melihat kasih karunia Tuhan, tapi merupakan satu kepastian. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita mau hidup dengan tidak
asal-asalan. Maka kita pun akan hidup dan memiliki tujuan yang jelas. Dan kita pun akan bekerja untuk tujuan yang jelas. Semuanya ialah untuk hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3 berbunyi begini. Saya akan bacakan sekaligus kepada kita biar kita bisa dengar dengan baik. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Judulnya Rumah Bapa. Saudara dengar baik. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Dan percaya jugalah kepadaku. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat, ini kata Yesus, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, jadi sekalipun kita berbuat baik, kalau tidak karena anugerah Tuhan, kita tetap orang jahat. Yesus Tuhan penebus. Saya undang semua hamba Tuhan, baik yang dari Jakarta, mulai terlibat di sini. Jangan dulu mendoakan. Ada waktunya nanti kita doakan. Hanya bersiap-siap, standby di tempat. Haleluya. Mari serukan dengan segenap hati. Yesus, 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 Yesus. Kalau kau mau nangis, jangan tahan, lepaskan, tidak apa-apa, biarkan. Haleluya. Ya, saya melihat beberapa orang sudah hancur hati di sini. Kembali teriakkan dengan pujian ini, Yesus, Yesus. Kuatkan Pak, mikrofon orang, kuatkan Pak. Sejajarkan dengan ini. Jangan ada, semua kita tutup mata. Mari semua konsentrasi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan lagi. Adakah saudara yang mengalami saat ini, waktu lagi berdoa tadi, tiba-tiba ada mengalami suasana yang baru, damai yang belum pernah dialami sebelumnya? Coba angkat tangannya. Saudara ngerti bahasa saya ini? Setelah kita berdoa tadi, adakah di antara saudara yang mengalami damai yang belum pernah saudara alami sebelumnya? Di hati saudara ada? Kalau ada, angkat tangannya. Berapa banyak? Saya mau lihat. Berapa banyak yang merasakan ada damai yang lain yang belum pernah dialami sebelumnya setelah doa menerima Yesus barusan? Wow, banyak sekali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dengar baik, engkau sudah jadi anak Allah. Namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan dengar,
Alkitab katakan memang semua manusia akan mati. Kalau kita mati, roh kita akan ke surga. Amin. Saudara jangan ragu-ragu lagi. Amin. Saya mau tanya satu hal. Sekarang Yesus ada di mana? Di mana? Bukan cuma di surga, tapi di dalam hatimu juga sudah ada Yesus. Alkitab katakan jika besar di bahan Yesus. Haleluya. Ulini baritai. Ulini baritai. Lasmiro haboloni. Kami tolak dalam nama Yesus setan-setan, roh perdukunan. Kami hardik, kami bakar habis dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami berkati bahkan nikah-nikah yang belum mendapat keturunan. Kami berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, berikan buah cinta kasih mereka demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ora bakata karawasikata kaya. Mari ora boko somondoroki arabasa. Ora terimalah mujizat, terima kesembuhan, terima dengan iman. Ora bakata karawasikata. Yesus, mengalirlah Roh Kudus, hari zaman dan kuduskanlah. Oh, tahirkan semua dalam nama Yesus. Enyah semua sakit penyakit, enyah segala kelemahan tubuh demi nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh Tuhan, baik yang memiliki pergumulan, persoalan hidup bukan, di dalam nama Yesus, segala roh kegilaan kami patahkan, kami hancurkan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Asal percaya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya.
haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.